Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang dari awal pelayanannya sampai pada akhir pelayanannya di muka bumi sebagai manusia 100% dan juga Allah 100% adalah mengenai kerajaan Allah. Di dalam Lukas 17, Yesus kembali membicarakan tentang kedatangan kerajaan Allah. Di sini digambarkan kedatangan kerajaan Allah itu adalah sama dengan hari-hari menjelang datangnya hari terakhir, di mana Yesus akan datang untuk yang kedua kali untuk menjemput semua orang percaya. Lalu dia mengingatkan bagaimana mestinya manusia harus hidup. Jangan sampai mengikuti kehidupan seperti pada zaman Nuh, di mana akhirnya mereka semuanya dibinasakan oleh air bah, atau juga seperti pada zaman Lot. Dan dengan lugas Yesus mengatakan di dalam Lukas 17 ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Yesus menyampaikan dengan gamblang sekali, saudaraku, persoalan tentang ketika kerajaan Allah akhirnya datang, yaitu Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yesus tidak berkata, ingatlah akan zaman Daud. Yesus juga tidak berkata, ingatlah akan Musa. Juga dia tidak berkata, ingatlah akan Esther. Tidak berkata, ingatlah akan Daniel. Tetapi ingatlah akan istri Lot. Apa maksudnya, saudaraku? Tentu kita sudah ingat bagaimana kisah daripada istri Lot ini yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19. Di sana kita tahu bahwa ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora atas permohonan Abraham, akhirnya Lot dan keluarga diselamatkan. Tuhan mengirimkan malaikat untuk menyelamatkannya. Maka ketika itu dalam Kejadian 19 ayat 16 dan 17 dikatakan, ketika ia berlambat-lambat maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai di keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Kita tahu pada akhirnya istri Lot menoleh ke belakang, dan akhirnya dia pun menjadi tiang garam. Itu dicatat dalam ayat yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ini menggambarkan, saudaraku, sebuah peringatan yang sangat keras bagaimana kedatangan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini supaya kita belajar dari istri Lot yang akhirnya gagal menyambut datangnya kedatangan kerajaan Allah itu. Apa pelajarannya, saudaraku? Yang pertama, menoleh ke belakang itu berarti lebih mencintai masa lalu daripada masa depan yang Tuhan janjikan. Menoleh ke belakang berarti lebih mempercayai apa yang sudah ada padanya daripada apa yang akan datang yang Tuhan berikan kepadanya. Ada banyak orang lupa bahwa kita memiliki hidup yang kekal, tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi mereka lupa dan akhirnya menghabiskan seluruh tenaga, energi, dan waktunya hanya untuk mengejar sesuatu di dunia ini. Tentulah suatu saat mereka akan kecewa, sebab tidak peduli seberapa kaya pun saudara pada hari ini, ketika tiba harinya kerajaan Allah ditegakkan, datang, semua nilainya nol. Yang kedua, saudaraku, menoleh ke belakang berarti dia lebih merasa pesona dunia ini lebih menarik daripada pesona surgawi yang Tuhan janjikan.
Dia begitu terpesona melihat apa yang selama ini dia sudah nikmati. Tapi dia lupa ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sudah janjikan. Dan yang ketiga, mengapa dilarang menoleh ke belakang, saudaraku? Saudara ingat ketika bangsa Israel dilepaskan dari Mesir, menyeberang Laut Tabrau. Ketika mereka menoleh ke belakang, maka apa terjadi? Mereka melihat musuh mengejar, lalu mereka ketakutan. Kita sering sekali, kalau kita sudah melihat ada kemapanan di masa yang lalu, enggan kita untuk maju ke depan, kekhawatiran menerpa kita. Akhirnya kita tidak membuat langkah-langkah yang baru. Padahal inginnya Tuhan supaya kita meninggalkan hidup yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru. Inilah kesalahan daripada istri daripada Lot, saudaraku. Yang ketiga, di sini dikatakan bahwa istri Lot itu juga mengabaikan peringatan Tuhan. Hingga dia menjadi tiang garam. Sudah diperingatkan tapi diabaikan, saudara. Ini menjadi persoalan ketika kita menoleh ke belakang. Jadi perhatikan baik-baik, saudaraku. Menoleh ke belakang berarti lebih memprioritaskan masa lalu daripada masa yang akan datang. Menoleh ke belakang berarti lebih tertarik kepada pesona dunia daripada pesona surgawi. Menoleh ke belakang berarti mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan yang diberikannya kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita renungkan dengan baik. Kerajaan Allah akan segera digenapkan saat Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Diingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-16 dan 17 dari Kejadian 19. Jangan berlambat-lambat. Keluarlah segera dan fokuslah kepada apa yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus menolong kita.